banyak relasi kenal itu semenjak ikut Asian Games. Kan bisa jadi penarinya Agnes pas dia nyanyi gitu. Di Duri ini orang nggak kepikiran nih, kalau aku ngedance bisa nggak sampai aku tuh masuk ke TV gitu kan. Berawal dari hobi kan. Iya. Pasti senangnya hobi yang dibayar kan. Iya. Tanda kutip mau pengen jadi artis kan. Iya. Ditanyain, Edo kamu tanggal segini kosong nggak? Masih kosong waktu itu. Iya, kebetulan masih kosong kan, orang masih baru nih. Banyak Jakarta. kosong ya ada. Iyalah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Di podcast kali ini kita kedatangan seorang anak muda seniman duri yang berbakat nih. Ini udah bisa dibilang kiprahnya menasional sih. Oke, kali ini kita kedatangan seorang Edo Primarianda. Betul. Boleh kenalin diri dulu? Hai, salam kenal semuanya. Edo sekarang lagi libur. Sekarang lagi kuliah, masih kuliah. Lagi skripsi malah sekarang. Oh, lagi skripsi ya. Berarti waktu abang ngeliat Edo di TV itu lagi kuliah juga berarti? Masih kuliah, iya. Lagi libur? Enggak, masih kuliah. Masih kuliah juga? Sambilan. Berarti Edo kuliahnya di Jakarta, Universitas Negeri Jakarta. Oh, Universitas Negeri Jakarta ya. Makanya ada peluang buat kesana kan? Iya, betul. Makanya abang kemarin lihat Edo di Insta Story kan, Edo udah di Duri nih, asik nih ngajak ngobrol nih. Terus apa? Bang Dika nanya kan, Edo udah di Duri, udah. Terus kan abang nggak balas-balas tuh. Iya. Habis itu baru balas setelah 3 hari apa 4 hari. Iya, beda IG. Abang yang IG yang pribadi justru jarang abang pakai. Yang sering abang pakai itu yang Seven Color, karena kan abang fokus ke dunia usaha kan. Iya. Makanya abang sering pakai itu. Yang IG yang Andika SC7 itu tuh ada DM-an nggak muncul ya, kita harus buka dulu DM-nya. Dan baru orang pun pasti mesan kalau booking job di di Seven Color kan. Oke. Berarti sekarang lagi sibuk apa nih, Doh? Sekarang lagi skripsi, lagi nyusun karya seni sih. Karya seni. Kan kalau itu kan kuliahnya seni. Iya, seni ya. Jurusan seni tari. Jadi kalau anak seni tari itu pilihannya ada 2, bisa skripsi sama bikin karya. Oh gitu. TA namanya, tugas akhir. Nah, Edo TA. Jadi Edo ngambilnya TA ya, nggak skripsi ya. Tapi tetap ada penulisannya juga. Iya, gitu. Ada pertanggungjawabannya, tertulisannya juga ya. Skripsinya juga. Oke, Doh. Kan abang ngelihat Edo nih kan. Dulu juga sering nih di Duri juga sering ngelihat Edo kan. Kita udah kenal lama. Kapan pertama kali ketemu, Doh? Sama, Edo juga kepo. Kita tuh kenal dari awalnya di mana ya, Bang? Dari SMA 3 bukan sih? Kayaknya event Tripod bukan? Iya. Yang lomba fotografi itu. Iya, habis itu kita ada buat seminar ke sekolah-sekolah kan waktu itu kan. Terus abang kenal sama Edo, tapi abang udah follow Instagram Edo juga dulu sebelumnya. Edo foto-foto juga kan? Iya. Pakai lensa panjang. Iya. Saya udah nanya dikit kan. Dari situ ya ada. Kayaknya iya. Dari situ. Habis itu rupanya Edo temenan juga sama adik ipar abang kan? Nabila kan? Enggak. Satu sekolah. Edo SMP di mana? SMP 4. SMP 4. Berarti SMP-nya sama abang tuh. Oh iya, aku SMP 4. Kata orang dulu SMP kandang ayam katanya kan. Padahal kandang ban kan meledak terus kan dor. Setiap hari dengar ban meletus ya. Apalagi kalau udah kelasnya di bagian pinggir ke sini kan. Bergetar apa kacanya semua. Betul. Oke dah, abang di video kali ini tuh mau ngangkat gimana sih ceritanya seorang dancer Duri. Kan di Duri ini orang nggak kepikiran nih, kalau aku ngedance bisa nggak sampai aku tuh masuk ke TV gitu kan, sampai ke dunia, kan itu bisa dibilang nasional kan, karena Edo kan secara tidak langsung kan memang udah nasional kayaknya kan, di televisi kayak gitu kan. Gimana ceritanya awal mula tuh Edo ngemulai tekun di dunia tari sampai akhirnya bisa masuk ke TV kayak gitu dah. Gimana awalnya tekun? Iya, gimana awal mulanya tuh dancer tuh gimana? Dari awal nih. Iya, boleh. Enggak apa-apa. Kita santai ya. Makin panjang makin mantap durasinya. Awalnya pasti berawalnya dari mimpi ya. Iya, benar. Awal tuh pasti dari mimpi, maksudnya di rumah sebelum Edo masuk kuliah ya. Sebelum Edo masuk kuliah kayak lihat di TV tuh dancer Agnes Mo sebenarnya. Edo tuh suka Agnes Mo kan. Agnes Mo kan kalau nyanyi di TV itu pasti pakai dancer kan. Iya, pakai energik penari ya, latar energik kan. Iya, pakai back dancer.
Di situ tuh awalnya kayak keren ya, keren banget gitu loh ngelihat Agnes ada dancer kapan bisa ngiringin Agnes, kapan bisa jadi penarinya Agnes pas dia nyanyi gitu. Dah awalnya dari situ. Cuman berawal dari angan-angan gitu. Ya udah kira ke Jakarta, tapi ke Jakarta niat awalnya kan bukan ke situ kan, emang kuliah sebenarnya. Kuliah. Dan awalnya juga bukan pengen ngambil jurusan itu. Maksudnya bukan ngambil jurusan seni ini. Niat awalnya tuh pengen ilmu komunikasi. Iya. Ya udah, tapi masuknya di jurusan seni tari. Dari jurusan itu sebenarnya udah ada advantage-nya gitu loh Bang, kayak kelebihannya Edo karena dengan masuk di jurusan itu lingkungan Edo, circle-nya Edo pasti penari-penari Jakarta kan. Senior-senior, dosen-dosen. Nah, awal dari situ tuh masuk di UNJ seni tari, terus kenal sama senior yang pada basicnya tuh pasti penari di Jakarta. Yang akhirnya di awal pertama kali tuh diajakin ngejob di Jakarta tuh. Ini pertama kali di Jakarta kan, baru ke Jakarta pertama kali itu masih masa ospek sebenarnya, udah mau selesai kayak 2 hari lagi selesai ospek. Akhirnya senior ada yang datangin gitu kan, ditanyain, Edo kamu tanggal segini kosong nggak? Masih kosong waktu itu. Iya kebetulan masih kosong kan, orang masih baru nih. Banyak Jakarta. Kosong ya ada ya. Iyalah. Terus ya udah masih kosong, akhirnya diajakin itu job pertama kali. Maksudnya itu benar-benar nari pertama ada acara di Jakarta event kan. Ya udah dari situ nari pertama kali itu di Monas. Job pertama kali itu di Monas. Masih ingat. Ya udah dari situ, dari job itu kenal sama orang baru. Ya udah relasi baru lagi, link baru, kenal sama orang baru. Maksudnya pas kalau kita ikut job itu kan kita pasti kenal sama orang baru. Iya, jumpa kan, lagi sama orang baru. Tapi even kita jumpa sama orang baru, kalau kita nggak nunjukin apa-apa, ya maksudnya orang kita diam-diam aja kan. Biasa aja kan, orangnya nggak ngajakin kita juga. Jadi di situ mungkin karena ya Edo nari apa segala macem, kira kenal, diminta nomor telepon lagi. Ya udah diajakin job lagi gitu. Tapi pertama tuh masih sekitaran tradisional. Oh, tradisional. Iya, karena di UNJ ini rata-rata semuanya tradisional. Ngarahnya ke sana ya. Tradisional. Kalau TV kan TV itu ada juga yang tradisional, tapi lebih ke yang bukan yang tradisi gitu, Bang. Maksudnya apa namanya kalau modern, tari modern ya. Ya udah, itu masih event-event tradisional sampai akhirnya sebenarnya banyak relasi kenal itu semenjak ikut Asian Games. Iya, dari situ. Nah, kebetulan Edo bukan dapat bagian yang tradisional. Kan itu yang saman yang rame itu loh. Oh, yang rame-rame. Itu kan saman tari Aceh bukan? Iya. Edo ke bagian yang modern. Nah, dari modern itulah kenal sama link-link baru lagi, orang dancer-dancer modern yang ada di Jakarta. Dari situ ya udah, akhirnya pertama kali diajakin di call, Edo kamu bisa nggak tanggal segini? Itu pertama kali ngejob di TVRI pertama kali ya. Pertama kali ulang tahun TVRI yang ke-52 atau berapa gitu. Iya. Berarti awal mulanya memang kita tuh punya mimpi dulu kan. Iya. Punya mimpi. Ini lupa. Tapi Edo juga pernah ikut pas baru-baru masuk. Kan Edo bilang sebelum Asian Games Edo belum tuh masih ranah tradisional. Edo sempat ikut audisi. Iya, ikut audisi. Kan sebenarnya company dancer di Jakarta tuh banyak kan Bang, kayak Batavia Dancer, ini ABC gitu. Udah sempat ikut audisi salah satu si company ini, maksudnya biar jadi anggotanya dia gitu kan. Itu baru 3 bulan 4 bulan kuliah di Jakarta gitu. Tapi nggak keterima ya. Sama Kak Eja udah masih ingat banget. Udah ikut, udah disuruh datang pertamanya disuruh kirim video lewat email. Kirim. Oh, lolosnya disuruh datang buat audisi langsung, disuruh nari langsung kan sama ownernya. Ya udah, habis itu nari langsung, aku berdua sama teman, jauh banget itu dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan, lumayan kan. Belum tahu jalan apa segala macam. Ya udah, kira audisi, oh ya udah ada selesai, ntar dikabarin ya katanya. Terus 1-2 minggu setelah itu dikabarin ternyata kamu belum lolos. Belum keterima, maksudnya masih harus latihan lagi. Udah semenjak itu masih latihan terus. Ya sampai akhirnya bukan Edo malah yang itu kan yang kalau itu kan ikut audisi Edo yang nyari kan. Yang nyari. Malah orang yang nyari kita ya. Yang nyari. Kadang memang
jalannya mungkin nggak ke Ya, sana doh. Kan mungkin. banyak orang yang sukses tuh misalkan ikut audisi Indonesian Idol dia sukses nyanyi di sana. Ada juga yang suksesnya lewat TikTok malah Iya, kan jadi iya, terkenal benar. kan dari YouTube Beda-beda ya jalannya beda-beda jalan kan karena itu tuh kan rezeki itu nggak di jalan yang sama pasti di pintu yang berbeda-beda kan. Berarti Edo memulai semuanya tuh dari mimpi tadi ya dari Iya. mimpi terus memang kita harus berusaha buat Usaha ngewujudin kan. Kalau Kuncinya kita punya mimpi tapi cuman tiduran lagi Iya. kan, habis bermimpi tidur lagi kan, lanjutin yang mimpi tadi Cuma nggak mimpi, jalan ya, kan, nggak benar-benar. jalan Mimpi, kan. benar. Memang kita tuh kalau punya mimpi tuh harus diwujudkan, benar nggak dong? Ada usahanya kan dong. Kalau sekarang apa lagi nih doh ke depan kegiatannya habis skripsi ini mau balik ke Jakarta lagi ndak? Insya Allah ya. Memang mungkin emang niatnya bukan mungkin sih emang niatnya maksudnya memang kalau udah lulus wisuda netap pengennya sih stay di Jakarta. Berarti nggak di Duri lagi ya? Ya, Pindah maksudnya- jadi anak. Tapi maksudnya karena keluarga semuanya kan masih di Duri bang. Iya. Mama, papa, Pasti tante-tante semuanya. memang harus merantau kan. Kalau kita tuh pengen berkembang, apalagi buat dunia yang Edo tekunin sekarang kan. Kalau kita di sini aja ya palingan diundang Pak Camat nanti kan di apa kan di kantor camat acara pembukaan Acara kan. MTQ gitu ya. Makanya kita cari peluang keluar yang lebih Ya, lebar kan. sebenarnya dimanapun bisa ya. Maksudnya Iya, benar. Nggak harus di Jakarta ataupun di mana di Duri pun juga bisa. Tapi nggak tahu itu karena mungkin udah nyaman tadi, udah ngerasa enaknya di situ. Iya, karena kita juga kayak Edo udah juga punya banyak link di sana kan, kayak kakak-kakak yang tadi yang Edo kenal orang-orang baru tadi kan. Jadi mungkin kedepannya jadi lebih mudah ngejob apa kan, ngejob apa tarinya kan. Iya. Nah, udah kesampaian doh jadi apa namanya pengiring Agnes, Agnes, alhamdulillah, belum. Tapi nontonnya aja ya dari dekat Masih udah ya. nonton. Udah kalau nonton. Terakhir Apa? Edo Apa nih terakhir apa? tarinya nari di TV Iya. terakhir job apa? Iya, kemarin di MNC acara Road to Kilau Raya. Oh. Abang karena sering ngeliat kan, Edo nih di TV mana akhirnya Andalas kan? Rupanya di Jakarta Berawal ya. dari Andalas juga. Rupanya dari Jakarta aja kan. Iya, kemarin Makanya Bang sempat ke terkejut kan Jakarta. pas Edo balik ke Duri, wah Edo dari Duri nih, jangan dilewatkan nih. Dia harus cerita. Karena orang udah berpikiran bahwa kalau seni itu seniman kan. Kayak kan di Duri ini orang pasti banyak yang punya cita-cita jadi penyanyi profesional, nggak dipungkirin tanda kutip mau pengen jadi artis kan. Iya. Tapi banyak yang mimpi orang tuh tenggelam karena kayaknya nggak mungkin. Karena kita di kota kecil kan, karena nggak mungkin kalau pengen jadi terkenal tuh kita harus ke Jakarta, kita harus ikut audisi. Jadi kemungkinannya itu kecil kan. Tapi kalau kita pengen, terus kita punya tujuan kan, ada keinginan pasti bisa Bisa kecapean dong, kan. pasti bisa. Kalau yang dari Duri yang udah nasional nari gitu baru Edo kan? Kalau nari, Heeh. kayaknya iya sih kalau dari Duri ya. Tapi kalau Pekanbaru ada. Pekanbaru banyak ya. Iya. Teman-teman Edo yang dari Pekanbaru juga ada. Iya, karena Pekanbaru kan Iya sih. kota besar kan. Iya. Kota besar linknya juga pasti lebih banyak kan kalau di Pekanbaru. Kalau kayak Iya, kita iya di deh. Duri ini Kalau di ininya Duri- doh. Kalau Duri penari ya, Hmm, iya deh kayaknya cuman Edo ya. soalnya jarang Edo tahu, maksudnya nggak ada malah yang Edo kenal. Di Duri. Yang di Duri, yang penari Duri yang ada di Jakarta. Oh. Tapi kalau di Duri Edo masih aktif nggak? Masih. Nari nggak? Masih. Kemarin gabung sama Sanggar. Sanggar Kak Indah ya, Nurul Iya, Alif kan. Nurul Ngejob di Arif. wedding Yang kayaknya terakhir, kemarin iya, kan. Kemarin terakhir di Lam R. Lam R ya. Iya. Heeh. Nari Acara wedding. nasional ya. Iya, nyambut kayak wedding cake gitulah. Apa? Iya, ngiringin pengantin buat potong kue. Ya abang liatnya di Instastory. Abang kira itu tuh video Edo yang udah lambat, udah lama kan. Kemarin. Itu abang ngechat yang abang nanya Edo di Duri itu pas lagi di situ. Apa ya kan? Pas lagi udah selesai kan? Enggak, belum. Mau Lagi GR itu. Oh lagi mau ya. Mau. Oke, nextnya ke depan planning apa nih doh buat karir seni nih? Apa ya? Mungkin pengen kerja dulu.
Maksudnya Setelah- kerja? Setelah lulus, Heeh. ya pengen cari kerja dulu. Maksudnya kerjanya nggak jauh-jauh, pasti masih di dunia ini Iya, ya. dunia Di tari, seni. entah buat sanggar, bikin company sendiri. Ya itu buat sanggar. Buat sanggar ya. Pengennya bikin sanggar atau apa ya? Wadah tempat penari-penari Iya. baru kan, karena kan kalau untuk sekelas Edo kan udah untuk ngajar sebenarnya udah mumpuni kan sebenarnya kan, karena kiprahnya udah nasional juga kan. Duh. Abang kira tuh Edo waktu muncul di itu tuh Edo ikut audisi tari gitu, sampai masuk ke TV enggak ya? Berarti memang lewat Company. Jadi iya kan kayak sanggar sebenarnya. sanggar Ya ya. kan di Duri sanggar juga banyak kan gitu. Ada beberapa Ada kan. beberapa di Jakarta juga gitu. Ada banyak company sanggar itu tadi. Dan tiap TV itu rata-rata pasti punya satu. Maksudnya nggak kayak di MNC pasti udah Dia punya, sama ini, iya. ya RCTI sama ini, Net sama Udah ini, punya ya. itu ya. Berarti Masing-masing. ya berarti memang link tadi itu ngebantu Iyalah, kita pasti. kan. Dan kalau memang kita kalau di di rantau orang itu memang cari kerja pasti susah kan, kayak Edo kan. Memang kita harus ketemu orang baru tuh harus kita Iya, manfaatin betul, kan. betul. Harus kita manfaatin kan. Jadi kalau kita ketemu orang baru cuman banyak diam, jaga image Iya, kan. betul lah. Jaga image kan. Mungkin kalau Edo ketemu sama teman-teman yang lain tuh jaga image, weh, aku udah jago udah. nih ya kan. Ya udah nggak mungkin Nggak, kan. Itu juga kemungkinan juga bakal kecil. kemungkinan juga bahkan kecil kita diajak sama orang itu kan. Kan orang itu juga ngajakin kita pasti dia udah ngeliat-liatin kita dulu kan. Iya. Maksudnya udah Dia juga udah ngamatin, memperhatikan. Iya, memperhatikan. Apalagi kayak penari-penari itu dia pasti tahu talenta yang berbakat. Nah, Iya, ini ada bakatnya nih katanya. Ini agak mencolok dikit iya. bisa diajak nih katanya. betul. Mungkin berarti kedepannya Edo berarti sekarang masih Ya masih udah semester terakhir. udah semester terakhir aduh, lagi mahasiswa akhir. mahasiswa akhir ya, lagi nyusun TA ya. Iya, TA. Mudah-mudahan kecapaian cita-citanya Edo ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pengiring Agnes Monica tadi ya. Amin. Pengen banget ya, Edo. Gak tau sih kayaknya. Kayaknya kalau ke arah sana ada link nggak kayaknya? Ada maksudnya. Kayaknya ada ya. Kalau dari teman-teman tuh udah, maksudnya bahkan teman Edo pun juga ada kan Yang pernah ikut. yang jadi dancer Agnes Mo, cuman memang belum aja, mungkin belum karena kayak gini loh, dancer Agnes Mo tuh udah orangnya itu aja kadang. Maksudnya Kak Eja, si koreografernya si dancer Agnes Mo ini, dia udah punya company-nya sendiri. Oh iya, orangnya lingkungannya udah Iya. ada ya, Do ya. Apalagi kalau kayak Agnes Mo tuh dia bisa dibilang internasional kan sekarang kan udah netap di apa kan. Do, boleh ceritain nggak, Do? Apa tuh? Abang lupa nanya nih. Suka dukanya dong kalau perjalanan jadi seorang, abang kan nggak ngerti nih kan kalau tari nih kan, kalau fotografer ya jelas lah kan yang nggak dibayar lah, yang Iya, sama yang aja dimarahin lah. Kalau apa tari gimana suka dukanya tuh? Suka dukanya dalam hal Ya apa aja sih? sukanya pasti kita sama, karena abang berawal dari hobi kan. Iya. Pasti senangnya hobi yang dibayar kan. Iya. Kita ngelakuinnya senang, maksudnya event itu kita pekerjaan, tapi kita senang ngelakuinnya karena kita suka, karena hobi tadi. Iya. Itu senang. Jadi maksudnya selama ngelakuin job-job, selama show atau apapun itu senang aja bawaannya ngelakuinnya. Karena hobi Sukanya deh. karena hobi Kita tadi. hobi dibayar kan. Iya, karena hobi yang dibayar. Kalau duka apa ya? Kayaknya nggak ada deh kayaknya kalau duka. Ya lancar-lancar aja ya. Lancar-lancar aja ya kalau apa tuh. Paling mungkin kalau dari sisi koreografernya ya, misalnya bikin sebuah karya tari, mungkin pusing-pusingnya nyari gerak, pusing-pusingnya nyari duit buat bikin. Kan kalau kita bikin karya kan kita yang mengeluarkan kan, Bang? Iya, benar. Kita yang bikin musik sendiri, kita yang nyewa penari, istilahnya itu kita minta tolong penari lain buat bantuin karya kita.
Nah itu tadi sih kayak mungkin kalau latihan ada yang nggak datang atau kita pusing buat kita udah otak kita tuh udah musing nih buat nyari gerak segala macam, terus ditambah penarinya telat datang kayak gitu. Palingan bersangkutan sama mood lah kan. Iya. Itu aja ya. Tapi kalau yang Abah bilang tadi kayak nggak dibayar, kalau yang nggak dibayar itu sebenarnya nggak duka juga sih, karena nih kan tari itu jasa kan, tari itu jasa. Jadi kalau misalnya ada teman atau kakak kita yang menikah kan biasanya tuh pakai tari tuh, pakai jasa kita tari. Ya udah kita pasti biasa aja, maksudnya nggak yang minta bayaran atau apa, nolong. Iya, kadang ada juga kan. Nggak semuanya juga harus dibayar, tapi kan yang maksud abang tadi kan ada orang yang katanya meng-hire berarti kan dia mau ngebayarin kita kan, rupanya nggak usah dilanjutin deh. Mungkin itu aja ya obrolan kita. Makasih banyak buat Edo yang udah datang. Makasih juga. Ceritanya mungkin menginspirasi nih. Semoga. Jarang-jarang ada anak duri yang sampai nari ke nasional kan. Makanya abang tertarik banget buat ngundang Edo buat cerita kan. Abang kira ada duri jatuh bangunnya kan, merantau. rupanya alhamdulillah mulus ya Do ya. Alhamdulillah perjalanannya mulus kan. Itu buktinya yang audisi pertama nggak. Iya. Mungkin jalannya berbeda. Makasih banget buat Edo yang udah datang. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan buat teman-teman yang bermimpi di dunia seniman kan, nggak usah kubur mimpinya, tetap diwujudkan karena kita nggak tahu rezeki datang dari mana ya Do. Kita tuh cuman ditugasin buat usaha, benar kan? Betul. Hasilnya tuh belakangan ya Do kan. Usaha dan berdoa. Iya. Kita tutup aja video kali ini. Makasih buat Edo, semoga sukses nantinya. Sukses juga buat Abang. Iya. Mudah-mudahan kami lebih sering nengok Edo di TV lagi ya. Amin. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.